Oke guys, kali ini gue mau bahas laptop yang udah gue pakai selama 1 minggu belakangan, namanya Acer Swift X. Ini salah satu laptop stylish bertenaga tinggi dari Acer, dan gue tertarik cobain laptop ini karena gue denger-dengar dia punya spek yang kuat, dan katanya sih dia bakal cocok untuk content creator kayak gue. Kebetulan harganya juga udah di-adjust jadi lebih murah lagi sekarang, dan gara-gara itu gue penasaran pengen cobain karena gue pengen tahu aja kira-kira ini sebagus apa sih laptop ini kalau dipakai untuk buat konten. Oke, selama seminggu belakangan gue udah pakai laptop ini untuk ngedit, buat skrip, nonton-nonton, dan sejauh ini sih bisa gue bilang ada banyak hal seru yang menarik di laptop ini. Salah satunya tentu aja dari bodinya. By the way, yang gue pakai ini namanya Acer Swift X warna steam blue guys, dan menurut gue ini tampilannya cukup unik karena dia punya dua warna yang berbeda dan punya finishing metal yang cakep juga. Tapi yang gue suka dari laptop ini ternyata bobotnya lebih enteng dari laptop yang sering gue review guys, karena beratnya ini cuma 1,3 kg doang guys, atau 0,1 kg lebih enteng dari laptop yang biasanya gue review, dan itu ngebuat dia jadi lebih mudah lagi untuk dibawa kemana-mana. Soalnya selain enteng, dari awal ukuran bodinya juga udah terhitung compact. Nah, karena ukurannya compact, awalnya gue cukup penasaran dengan heat management dari laptop ini, soalnya pas gue lihat ventilasi udaranya itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Tapi pas dibuka ternyata di hinge-nya ini ada ventilasi yang besar banget untuk pembuangan panas, dan sejauh ini bisa gue bilang ini cukup efektif untuk menjaga temperatur dari laptopnya. Apalagi profil dari fan-nya juga gampang di-adjust karena di sini ada shortcut khusus untuk itu, yaitu Fn+F. Selain itu, yang gue suka juga di sini ternyata laptopnya ini bisa dibuka dengan satu tangan guys, dan di bawah tombol arrow-nya ini ada fingerprint scanner biar kita bisa unlock laptopnya jadi lebih gampang lagi. Overall untuk body, gue rasa ini udah terhitung seru, soalnya ini emang tipe-tipe laptop stylish yang enak untuk diajak kerja mobile. Tapi balik lagi, pertanyaan berikutnya kira-kira ini performanya gimana? Soalnya dari awal kan gue pengen nyobain laptop ini karena katanya dia punya performa yang kuat untuk ngedit dan kerja-kerja berat yang lain. Nah, mungkin kita bahas dari speknya dulu. Kalau dari speknya sendiri, bisa gue bilang spek dari Swift X ini cukup menjanjikan. Dia udah punya RAM yang besar di 16GB LPDDR4X dual channel, storage-nya 512GB, SSD PCIe Gen 3 dengan satu slot kosong untuk SSD tambahan kalau kalian pengen tambahin. Terus dia juga udah pakai Nvidia GeForce RTX 3050. Sedangkan untuk prosesornya dia udah pakai AMD Ryzen 5 5600U series mobile processor. Ini prosesor dengan TDP 15 watt yang desain fabrikasinya udah 7 nanometer guys. Dan ini prosesor yang mampu menghadirkan multi-core dan multi-thread hingga 8 core 16 thread di laptop tipis dan ringan seperti ini. Jadi untuk prosesor bisa dibilang ini prosesor yang bisa memaksimalkan daya tahan baterai dari si laptop, tapi tetap punya performa yang kuat untuk ngelakuin kegiatan-kegiatan yang berat. Dan selama seminggu belakangan, gue rasa untuk kegiatan sehari-hari dan multitasking, performanya udah terhitung enak guys. Soalnya kalau dipakai untuk kegiatan produktivitas, performanya emang udah terhitung lancar banget. Tapi balik lagi, pertanyaan berikutnya, gimana sih performa dari Swift X ini kalau dipakai untuk kerja berat kayak ngedit video dan lain-lain? Oke, beberapa hari belakangan, gue pakai laptop ini untuk ngedit video YouTube gue guys, yang resolusinya itu di 4K dengan Adobe Premiere Pro. Dan setelah cobain, bisa gue bilang sih performanya lumayan buat gue kaget ya. Gue bilang kayak gitu soalnya pas gue cobain ngedit di sini, jujur gue seneng banget guys, karena selama proses cut dan editing ternyata laptop ini sama sekali nggak kesulitan untuk nampilin preview di full resolusinya. Bahkan walaupun udah dikasih LUTs dan efek transisi sekalipun, previewnya ternyata tetap terasa lancar di resolusi maksimalnya, dan itu jarang banget gue temuin di laptop yang harganya sama kayak dia. Terus kecepatan ekspor videonya juga ini udah terhitung cepat banget guys. Dari video 4K 10 menit yang gue edit, dia cuma butuh waktu sekitar 5 menit 9 detik untuk ngerender 4K tanpa LUTs. Sedangkan kalau di apply LUTs, waktu rendernya cuma bertambah sedikit doang jadi 7 menit 44 detik, dan itu cepat banget. Kalau performanya kayak gini sih bisa gue bilang ini recommended guys untuk konten kreator, apalagi untuk konten kreator pemula. Soalnya dulu gue inget banget pas upgrade gear dari resolusi Full HD ke 4K, gue harus beli laptop baru soalnya nggak semua laptop kuat untuk ngedit di resolusi 4K. Sedangkan yang ini dia harganya tuh nggak terlalu mahal guys, tapi sama sekali nggak kesulitan ngedit di resolusi 4K. Jadi gue rasa ini bisa jadi investasi yang bagus untuk konten kreator pemula. Apalagi kalau kedepannya kalian ada rencana untuk upgrade gear atau ngambil project video 4K. Tapi ternyata nggak sampai di situ doang. Kemarin juga gue cobain untuk main game di sini guys, dan pas gue cobain untuk main game PUBG dan Genshin Impact, bisa dibilang performanya sama sekali nggak keteteran, karena di grafis tertingginya sekalipun dia masih bisa kasih frame rate yang tinggi. Kayak dia masih bisa ngeplay Genshin di 60 fps di settingan tertingginya, dan PUBG juga udah bisa dapat 80-an fps di settingan high. Jadi menurut gue ini udah lumayan banget karena dia bisa dipakai untuk game juga kalau kita lagi pengen nyantai atau lagi pengen mabar sama teman-teman yang lain. Terus selain performa,
sama gue rasa dari layar juga ini cukup menarik ya guys ya. Walaupun dia dapat spek yang kuat kayak gini, ternyata spesifikasi layarnya masih terhitung mumpuni banget. Atau ini udah pakai layar 14 in IPS Full HD dengan keakuratan warna yang bagus guys di 100% sRGB. Selama dipakai bisa gue bilang untuk kegiatan sehari-hari, nonton-nonton atau ngedit, kualitasnya udah terhitung enak guys, dan tampilannya juga udah terhitung cakep karena dia punya bezel yang relatif tipis di keempat sisi layarnya. Terus kalau dipakai untuk keseharian, bisa gue bilang sih daya tahan baterai laptop ini juga udah terhitung oke guys. Kemarin gue pakai untuk nonton-nonton, buat skrip dan lain-lain, dan dia bisa dapat waktu aktif yang tinggi juga. Laptop ini udah pakai baterai 57 watt hour, dan kalau dipakai untuk kegiatan sehari-hari, gue masih bisa dapat waktu aktif sampai 8,5 jam. Dan gue rasa itu udah oke banget, karena kalau dipakai untuk meeting-meeting atau ngetik-ngetik di luar rumah, gue rasa baterainya nggak bakalan cepet habis. Jadi lumayan enak lah ini kalau dipakai untuk kerja mobile. Terus untuk fitur-fitur lainnya, gue rasa ini juga udah terhitung oke. Kayak keyboardnya dia udah pakai backlit dan juga punya key travel yang nyaman di 1,4 mm. Ukuran touchpadnya juga udah lumayan besar. Feel swipe-nya juga enak dan dia juga udah support Windows Precision Driver. Sedangkan untuk portnya sendiri di sebelah kanan ada combo jack audio, USB Type A 3.2 Gen 1. Sedangkan di sebelah kiri dia ada port USB Type A 3.1 Gen 1, HDMI dan juga USB Type C 3.2 Gen 2 yang udah support power delivery. Dan di sini juga ternyata ada AI Enhanced Noise Suppression guys, untuk mengurangi suara berisik saat si laptop kita pakai untuk video callan, video meeting dan lain-lain. Oke, terakhir untuk harganya, kalau dari harganya Acer Swift X yang gue pakai ini harganya udah di-adjust jadi 13 jutaan, dan itu juga udah dapet Office Home and Student 2019 yang berlaku seumur hidup. Menurut gue itu harga yang luar biasa banget guys, soalnya untuk ukuran laptop stylish, performa dari Swift X ini emang terlalu kuat di harga segitu. Kalau harganya segitu sih bisa gue bilang ini jadi opsi yang bagus banget sih untuk editor atau content creator, soalnya price performance-nya emang beneran tinggi. Bahkan kalau kalian bukan editor ya, atau sekedar pengen cari laptop untuk kerja aja, gue rasa ini sebenarnya udah bisa jadi opsi yang bagus juga, soalnya dari segi harga dia nggak terlalu mahal, layar dan performanya juga udah enak untuk produktivitas dan entertainment, plus baterainya juga tahan lama. Jadi ini emang salah satu laptop yang enak lah untuk dipakai kerja mobile dan lain-lain. Nah, kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys? Apakah Swift X ini laptop yang bagus atau yang biasa aja? Coba aja langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah biar kita bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain. Jadi ya mungkin segitu aja pendapat gue tentang Acer Swift X. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like guys, dan jangan lupa juga subscribe biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton guys. Ciao.